Rekan-rekan media, terima kasih atas kunjungan hari ini, di mana pada hari ini kita melakukan konferensi pers terkait pemberitaan ataupun laporan kita terhadap desa Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Jawa Barat, dan di mana pada minggu lalu kita melakukan kunjungan ataupun monitoring terhadap kantor desa tersebut, dan di mana di situ setelah kita melakukan cross-check-an, kemudian kita melakukan konfirmasi dan kunjungan sesuai dengan dasar hukum yang ada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian Perki Nomor 1 Tahun 2010 yang dimana terkait pelayanan publik. Dan di situ kami sangat menyayangkan di mana penjabat publik yang seharusnya mereka apabila mereka ketakutan, terus juga mereka merasa ada tekanan dan sebagainya, mereka harusnya memberikan pemberantasan ataupun tindakan-tindakan yang membuat efek jerah kepada hal-hal tersebut. Tetapi yang faktanya kita temukan di lapangan adalah si penjabat publik tersebut justru minta pendampingan kepada paguyuban yang kita sebut sebagai preman, dan di mana di situ melakukan intervensi terhadap rekan-rekan kita yang ada di sana untuk khususnya wilayah desa Cikarang. Yang saya sayangkan juga, dan di mana mereka harusnya itu meminta pendampingan ataupun bantuan dari penegak hukum setempat, seperti contohnya Babin Kaptipmas, Babinsa, ataupun dari kecamatan, yang mereka harusnya bersurat ke sana minta pendampingan, tidak dengan preman gitu loh. Sekarang dengan mereka mendatangkan preman, sama aja si oknum pejabat tersebut sudah mengkangkangi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana kita sebagai social control, sebagai publik itu wajib ikut serta mengawasi dalam pergerakan ataupun realisasi penggunaan anggaran yang dikucurkan oleh negara. Negara ini kan memberikan kucuran anggaran yang sangat fantastis untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi di mana perlakuan itu sangat merugikan. Jadi kalau memang oknum tersebut gerah ataupun ketakutan dan tidak mau melayani, harusnya mereka paham atas dasar itu. Kemarin juga kita sudah sampaikan, kita secara prosedur, surat tugas kita lengkap, kemudian sprint kita ada, maksud dan tujuan kita apa, bahkan testimoni kita juga sudah di beberapa wilayah, contohnya untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Di Tangerang itu kami melakukan monitoring di Kabupaten Tangerang, di mana di situ ada Ketua Abdesi Nasionalnya, waktu itu masih dijabat oleh Bapak Surtawijaya, dan Ketua Abdesi Kabupaten Bapak Haji Mas Kota. Dan mereka sangat terbuka, itu menjadi percontohan untuk wilayah-wilayah lain. Dan di mana kami setelah mendapat kunjungan di wilayah Sukabumi, khususnya desa Cikarang, justru kami mendapatkan tekanan intervensi, yang mana mereka dengan terang-menerang menyampaikan beberapa kecamatan ini di bawah naungan dari Padepokan. Mereka sebagai mitra, mereka sebagai pelindung pengayom. Tetapi kenapa ketika ada monitoring dari social control mereka melakukan intervensi? Nah, kami juga akan mengusut tuntas kepada pihak Inspektorat, Dirjen Pajak, kemudian juga pihak Kejaksaan untuk melakukan evaluasi secara mendalam. Dan di mana kami akan mendorong pihak pajak untuk kepala desa tersebut melakukan ataupun melaporkan hasil kekayaannya, yang dimana kami menduga ada penyelewengan yang sangat merugikan masyarakat, dan dimana mereka tidak mau secara terbuka, karena kan ini penjabat publik bicaranya. Kalau berbicara penjabat publik, mereka menutupi apapun pergerakan kemudian realisasinya, jangankan dengan kami, mungkin dengan masyarakat pun yang bertanya, mereka enggan untuk menjelaskan. Jadi kan sesuai dengan instruksi Presiden, bukan hanya kita sebagai media ataupun dari lembaga untuk melakukan pengawasan, masyarakat luas pun di sini wajib ikut serta dalam pengawasan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi ataupun penyalahguna wewenang. Yang itu yang sangat kami sayangkan. Jadi kami juga meminta evaluasi dari pihak kecamatan khususnya Jampang Kulon untuk melakukan evaluasi terhadap penjabat-penjabat di wilayahnya tersebut, yang mana harusnya mereka tidak melakukan seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau mereka keberatan atas kunjungan dan mungkin ada tekanan pemerasan dan sebagainya, laporkan. Ini negara hukum. Dan saya sebagai penegak hukum juga sangat menyayangkan akan hal tersebut. Apa gunanya undang-undang? Apa gunanya hukum yang ada di Indonesia ini kalau mereka menangani sebagai pendampingan ini menggunakan asas preman yang mereka sebut di sana adalah paguyuban. Itu yang sangat kami sayangkan. Dan kebetulan juga ini adalah salah satu pribumi di wilayah tersebut. Bahkan beliau juga menyatakan banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilaporkan dari masyarakat. Seperti contohnya setelah kita hasil konfirmasi, bantuan-bantuan yang sudah tertera terhadap masyarakat yang tepat itu justru diselewengkan. Kami menduga pendataan ini justru menguntungkan secara pribadi, makanya kami akan mendesak pihak pajak untuk
kepala desa tersebut melaporkan hasil kekayaannya terhadap pajak supaya terang benderang, dan itu akan kami kawal secara ketat itu supaya ada ketransparanan, kemudian juga ada keterbukaan untuk masyarakat juga khususnya untuk sosial kontrol, kemudian juga untuk pihak inspektorat. Jadi perilaku dari oknum kades tersebut sangat kami sayangkan, dan ini kami akan membuat laporan juga di mana beliau sudah mengkangkangi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana hasil intervensinya mereka kita juga ada data buktinya, hasil ketidaksesuaian laporan tersebut. Dan mereka itu selain mengundang paguyuban, mereka juga mengundang beberapa sosial kontrol khususnya media setempat wilayah. Jadi nanti teman-teman dari media juga boleh cross check untuk Desa Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, di mana di dalam postingan tersebut tidak ada berita apresiasi. Belum ada. Yang mana kalau memang mereka bilang kegiatan dan programnya sangat bagus dan menguntungkan ataupun mensejahterakan masyarakat, harusnya apresiasi tersebut ada gitu. Jadi apakah pihak inspektorat ini mengcross-checknya tidak secara independen atau seperti apa gitu loh. Jadi itu yang sangat kami sayangkan, dan insya Allah hari Senin kita akan bersurat ke KPK, kemudian juga ke Kejaksaan wilayah Kabupaten Sukabumi, kemudian juga kita akan mendesak untuk pihak pajak dan inspektorat melakukan investigasi khusus atas laporan-laporan yang kita layangkan pada saat ini. Izin Bang, bertanya Bang. Ya, boleh gimana? Tadi kan ada intervensi terhadap tim Abang dan media-media sebelumnya ya. Iya. Itu kira-kira sudah dimasukkan berkas laporannya ke instansi pemerintahan seperti pihak kepolisian gitu? Ya, itulah yang saat ini sedang kami rangkum. Jadi di mana kita menemukan beberapa laporan juga dan bukti-bukti dari rekan-rekan wilayah ya, khususnya rekan-rekan wilayah itu akan kita gabungkan, akan kita buat laporan secara khusus itu. Jadi supaya hal-hal ini tidak akan terjadi lagi seperti itu. Bang Tegar, ini penyelewengan ini dimulai dari tahun berapa sih? Terus yang paling fatalnya kan ada BLT juga nih, ya. Berarti kan udah berapa tahun? Ini sudah diproses, sudah dilaporkan juga atau gimana nih? Oke, nah untuk dugaan penyelewengan yang kami temukan adalah yang pertama terkait BLT ya. Jadi BLT ini kan pemerintah sudah mengerucutkan dari dana desa 40% tersebut kan dikerucutkan lebih kecil lagi, dan itu pun yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Nah, kalau yang tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim maka itu akan digantikan dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi secara faktanya yang menerima itu yang rumahnya besar, punya kendaraan dan sebagainya, bahkan di sebelahnya yang rumahnya mohon maaf tidak layak, kemudian pendapatannya pun tidak ada, bahkan di situ lansia, dan dia tidak mendapatkan PKH pun tidak mendapatkan, BLT pun tidak. Jadi di mana keadilan ini berada khusus untuk wilayah Kabupaten Sukabumi ini? Penyelewengan dari tahun berapa nih Bang? Untuk penyelewengan itu kami menduga dari tahun 2021, di mana waktu masih pasca Covid, jadi di situ banyak desa menganggarkan yang tidak prioritas. Yang seharusnya yang prioritas itu seperti kayak mungkin mereka secara umum ya, seperti kayak penyemprotan, kemudian penanganan Covid dan sebagainya. Tapi di situ setelah kita pressing dari anggaran, kemudian laporan jaga ini kan kita semua paham. Ini adalah laporan publik yang mana pemerintah sekarang membuat laporan ini secara digital yang diawasi oleh kita sebagai masyarakat, sosial kontrol, kejaksaan dan kepolisian. Dan di mana mereka juga terkait data itu tidak sesuai faktanya. Jadi mereka hanya membuat laporan, tetapi realisasinya itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ini yang akan kita desak dengan pihak inspektorat. Bagaimana sih melakukan pengawasannya? Terus ini Bang, kalau ini ketika audiens ke pihak kecamatan ya, itu kira-kira tanggapan dari pihak kecamatan seperti apa? Waktu kita audiensi ataupun melaporkan dari pihak kecamatan terkait intervensi yang dilakukan terhadap desa di lapangan, mereka sangat menyayangkan juga dan mendukung. Tapi saya nggak tahu ya itu bicara memang faktanya atau memang itu karena dia menghindari untuk kita beritakan. Jadi setelah kita konfirmasi di kecamatan, kebetulan kita ketemu dengan kasih apa? Dengan Pak Arif di situ ya, dari Kecamatan Jampang Kulon, dan mereka itu menyampaikan kenapa kok kami tidak disurati sebagai kecamatan kalau memang ada kunjungan. Padahal beliau pun setelah kita presentasikan maksud dan tujuan kita sangat mendukung. Bahkan beliau mau bekerja sama atas sosialisasi yang kita berikan terhadap desa-desa. Tetapi faktanya kita melaporkan atas perbuatan mereka yang mereka mendatangkan atau menggeruduk kita dengan puluhan orang di situ. Mereka bilang tim kita sebagai debt collector dan sebagainya. Justru mereka yang sebagai preman dengan menggunakan pakaian yang tidak bermoral, ya kan? Mereka juga
tidak paham aturan, dan mereka juga tidak melibatkan yang berperannya langsung seperti pihak kecamatan, kemudian Bapennakes, kan itu jelas ada. Dan kenapa mereka harus menggunakan hal tersebut? Jadi data-data yang sudah dimiliki apa aja nih Pak? Untuk data yang kita miliki, yang pertama adalah ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya, yang mana desa tersebut ketika sudah melakukan pembangunan mereka tidak melakukan perawatan, dan anggarannya sangat fantastis. Jadi nanti teman-teman boleh cross check juga, ini secara terbuka ya. Jadi di mana laporan desa kan secara digital, siapapun bisa bukanya kecuali yang mendalam ya. Dan itu kita konfirmasi, kita pertanyakan bagaimana kok ini tidak diperbaiki, kemudian tidak dengan alasan mereka menyampaikan kami tidak ada anggaran untuk perbaiki, ya kan? Sedangkan mereka menganggarkan hal-hal yang tidak prioritas. Kan kepala desa itu harus membuat terobosan yang sifatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bukan sepemikiran mereka seperti itu. Maaf, dengan abang siapa kan sebagai orang pribumi ya? Ya, Dengan abang siapa bang? Ardi Leo. Ini gimana melihat penyelewengan dari 2021 kepala desa Cikarang tersebut? Apa aja sih yang abang selama ini melihatnya? Untuk yang terduga penyelewengan untuk dana, ya saya kiranya lihat untuk laporan dari masyarakat warga sana sih, untuk jalan kan belum, masih banyak jalan yang rusak lah gitu kan, belum diperbaiki dari dulu, emang begitu. Sebenarnya anggarannya ada di situ. Emang ada anggaran ada. Terus apa lagi selain itu? Untuk BLT juga, nggak, saya paham semua, saya datang orang sana gitu kan. Kita melakukan kunjungan baik tapi mereka tidak respon. Walaupun kemarin kita kan kunjungan kita kan baik ke sana, ya kan. Cuman mereka responnya kurang baik sama kita. Jadi dikiranya kita datang ke sana itu LSM, dikira mereka kan begitu. Padahal orang pribumi yang Iya betul. haknya Kita gitu ya. juga bawa orang ke sana kan nggak sembarangan. Untuk desa kita lebih baik lagi kan begitu, maksud tujuan saya kan gitu. Omongan kepala desa tersebut apa seperti apa? Kalau ke desa sih, kalau ke saya nggak ada apa-apa sih. Ada Cuma omongan apa ke warga? nggak apa-apa. Nggak ada. Pak, kalau boleh tahu jumlah anggaran yang dilakukan kira-kira berapa Pak? Sekitar Oke, sebentar saya buka sedikit ya. Jadi setelah kami konfirmasi, ini yang mau kami konfirmasikan terkait pembangunan ya. Jadi pembangunan ini mereka menyampaikan secara swakelola. Yang kita tahu swakelola ini kan adalah perannya masyarakat. Jadi supaya ada lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh desa. Tetapi faktanya itu banyak yang kita duga penitipan CP. Jadi CP ini dititipkan di kepala desa, kemudian akses rekeningnya dan sebagainya dipegang oleh beliau. Jadi si pemilik CP ini contoh, beliau pemilik CP, saya titip program di satu desa. Mereka ada perhitungan fee dan sebagainya. Jadi ini yang kami duga. Jadi mereka menyampaikan peran swakelola ini yang mana gitu loh. Masyarakat mana yang diperankan seperti ini. Kemudian juga terkait pelaporan-pelaporan ini yang sangat tidak transparansi. Jadi kalau penjabat publik tidak transparansi terkait penggunaannya, ya kita wajib menduga ada apa gitu loh. Kenapa mereka tidak berani terbuka kan gitu. Apalagi baru kedatangan satu pihak mereka sudah mengintervensi begini, bagaimana dengan yang lain. Nah sekarang teman-teman media juga boleh menganalisa ketika mereka enggan menyampaikan apa adanya, kemudian menyampaikan keterbukaan ini, apakah tidak ada kecurigaan? Dan itu yang harus kita tracing lebih dalam. Makanya kami mendorong untuk aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi khusus terkait hal tersebut. Dan di mana di beberapa desa, bukan hanya satu desa ya, desa Cikarang ini, kami juga di 2 kecamatan ini kita lakukan kunjungan, dan mereka untuk website publiknya pun tidak ada, kemudian pelaporan digitalnya itu tidak ada. Sedangkan kalau menurut mereka itu program yang sangat bagus dan memang program itu atas suluhan dari masyarakat, dan kenapa dokumentasinya itu di mana gitu loh, ya kan? Setidaknya ketika memang mereka bisa menjelaskan pertanyaan kita dan sebagainya, ya kalau memang nggak ada apa-apa kenapa harus takut kan begitu. Karena kalau mereka takut dengan mendatangkan orang lain akan mencuriga ada apa ini gitu loh, apa yang mereka tutupi. Makanya kita akan kejar ini sampai habis. Dan juga tadi pagi saya sudah ke KPK melaporkan hasil temuan kita kemarin, dan di mana pihak KPK
KPK juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, dan hari Senin kita sudah ada mengagendakan audiensi ke Kejaksaan khususnya untuk wilayah Kecamatan Jambang Kulon, dan di mana kami akan meminta dan mengawal ketat pihak Kejaksaan dan pihak pajak ini memanggil oknum tersebut. Dan di saat pemanggilan kami meminta juga supaya media ini akan meliput supaya ada keterbukaan, dan untuk membuktikan apakah dugaan kami ini salah atau betul, kan begitu. Kalau memang dugaan kami salah, ya berarti dia sudah menjelaskan secara fakta. Ini kita tidak menjustis, kita hanya berdasarkan acuan hukum. Undang-undang ini kan membuat undang-undang keterbukaan informasi publik itu untuk apa fungsinya? Ya kan? Ya kalau memang si oknum tersebut bisa membuktikan atas temuan kita, ya berarti itu kita sebut dia sebagai prioritas yang bagus. Tetapi kalau tidak bisa menemukan, kita akan usut sampai tuntas, sampai ke akar-akaran. Bahkan pihak inspektorat pun nanti akan kita minta secara ketat melaporkan hasil yang sudah di cross check dari tahun 2021 sampai 2024. Seperti apa hasil yang mereka dapatkan? Sesuai nggak dengan temuan kita sebagai masyarakat? Oke, cukup.